Harga batik tulis tak bernilai tinggi. Pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 dari Yogyakarta diajak ke Pekalongan Kota Batik. Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebelum kembali ke Jogja mampir terlebih dahulu ke pesantren batiknya Bapak Sapuan. Saat itu banyak obrolan membahas tentang batik. Sepintas saat membahas tentang harga selembar kain batik dari harga jutaan dan puluhan juta per lembar kain batik tulis. Saat mendengar hal itu Mimin sebagai orang awam dalam dunia batik hanya bisa takjub dan wow. Tapi sang maestro batik Pekalongan, Batik Sapuan, dan maestro batik Yogyakarta, Bayu Arya owner Hotwas Studio, bilang bahwa batik di kita itu masih dianggap murah dan belum memiliki nilai harga tinggi. Coba saja bayangkan pembuatan satu lembar batik aja bisa selesai berbulan-bulan. Bahkan Pak Sapuan mengatakan bahwa batik dia ada yang selesai 1,5 tahun. Untuk membayar pecanting aja yang dibayar harian sudah 27 juta lebih hanya buat satu lembar kain batik. Belum buat membayar penjaplak atau tukang gambar, belum buat bayar pewarnaan, belum buat motif desainnya, belum buat bahan-bahannya batik dan lain-lain. Kita coba ambil hitungan kasar saja, kenapa harga batik tulis belum memiliki nilai harga yang tinggi, misalnya. Bayar buat pecanting jika perharinya Rp50.000 saja. 1 tahun 365 hari. 6 bulan 180 hari. 1 tahun setengah 545 hari. Biaya buat bayar pecanting, 50.000 kali 545 hari 27.250.000. Benar juga di saat ada batik dihargain 50 juta. Hal itu belum memiliki harga tinggi karena untuk desainnya pun belum kehitung. Namun beda buat kita yang awam seakan itu harga yang fantastik dan wow banget. Bayangkan saja sekarang ini di lingkungan masyarakat umum. Bahkan setiap hari tertentu para ASN atau PNS harus pakai batik. Setiap ada kondangan tidak sedikit orang pakai batik. Namun tidak sedikit dari orang yang sering pakai baju batik tersebut, bisa mengetahui dan membedakan mana batik cap, mana batik tulis bahkan batik printing pun, akan dianggap itu batik. Saat ada baju mahal bisa dianggap batik tulis, walaupun masih ada batik kombinasi cap dan tulis. Mimin sendiri awalnya begitu, semua yang bermotif batik adalah batik, tidak pernah bisa membedakan mana yang cap mana printing. Dan akhirnya pada tahun 2021 kemarin, bisa belajar dari sebuah proyek pengadaan seragam batik cap buat salah satu instansi bank. Pas di meeting selalu ada yang nyebut printing, saat itu Mimin sampaikan apa yang didengar dan lihat saat meeting tersebut karena setiap bahas tentang kain batik yang dianggap reject selalu disebut printingnya gak jelas, garis printingnya putus-putus. Saat itu para pengrajin batik tersebut marah-marah karena tidak mau batik cap disamakan dengan printing. Menganggap bahwa yang membahas dalam meeting tersebut tidak paham dan tidak mengerti apa itu batik. Ya, masuk logika juga, batik cap itu tenaga manusia. Panas lilin dan berbeda kain pun bisa mempengaruhi motif batik karena resapannya lilin berbeda. Saat dicelup warna pun ada lilin yang retak hingga warna bocor. Beda jika printing pasti garis-garis motif bisa halus tidak pernah ada yang putus. Itulah uniknya batik tulis dan batik cap. Gambar motifnya terlihat alami dan memiliki estetika tersendiri bukan bagus atau tidaknya, tapi ada seni di dalamnya. Misalnya kalau ingin melihat garis-garis motif yang bagus, tidak pernah ada yang putus atau warna bocor mungkin printing atau sablon bisa lebih jelas dan bagus. Itulah kenapa harga batik tulis belum memiliki nilai harga yang tinggi. Kita mungkin masih menganggap bahwa batik tulis atau batik cap itu ibarat printing dan sablon saja kali ya.
Kebanyakan masyarakat di lingkungan kita termasuk saya sebelum tahu tentang dunia batik, lalu bilang batik itu budaya. Namun, ternyata kita sendiri tidak mengenali budaya batik tersebut bagaimana. Jadi teringat curhatan seorang teman saat bikin sebuah logo. Dia mengatakan itu logo biasa saja, lalu dia upload di salah satu web luar malah terjual logo tersebut seharga $500. Lalu dia menceritakan ada tetangga minta bikin logo. Hebatnya tetangga itu banyak maunya minta ini itu sehingga logo itu bisa lebih bagus dari harga $500. Tapi saat bilang harganya 100.000 bilangnya mahal, kasih harga 50.000 masih cacaat cicit cuit. Mungkin begitulah obrolan para master tersebut bilang nilai batik kita belum memiliki nilai harga tinggi. Karena tidak sedikit orang yang belum bisa menghargai nilai seni dan nilai perjuangan seseorang dalam berkarya.